Selain kaya, ia dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Bahkan orang-orang mengenalnya sebagai wanita yang sangat beruntung karena hampir dibilang kamilah ya. Kamilah artinya sempurna, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Sekar Azizah di Story Sekar S2. Kali ini hadir bersama sahabat. Dan gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu di tahun 2022. Semoga semakin banyak prospek-prospek yang baik, target-target luar biasa yang bisa kita capai, dan tidak takut untuk menjadi lebih dewasa. Kali ini Sekar akan berbagi kisah dengan tajuk wanita mencetak sejarah dunia dan akhirat. Wow, luar biasa. Dari namanya Sekar sudah ini patut harus kita ambil kisah-kisah baiknya, harus yang semuanya baik, penuh perjuangan, penuh pengorbanan dan ketaatan kepada Allah. Namun sebelum itu jangan lupa like, sukai, komen dan beri komentar baik dan juga membangun. Dan pastinya subscribe, karena dengan berlangganan sekarang akan semangat nih memberikan konten-konten yang baik. Semoga insya Allah bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini siapa sajakah wanita-wanita yang menjadi ataupun mencetak sejarah? Nah, inilah kisahnya, yaitu tokoh pertama, Khadijah binti Khuwailid. Wah, siapa sih yang tidak pernah mendengar nama Khadijah binti Khuwailid? Ia adalah wanita yang sangat masyhur, nama yang didambakan Al-Quran, sosoknya. Khadijah adalah wanita yang sangat dirindukan surga karena ketaatannya. Dan satu lagi, dia adalah wanita yang sangat kaya raya. Setengah dari kekayaan di Jazirah Arab itu adalah milik Khadijah. Insya Allah, tabarakallah. Kalau tidak salah ya setengah, atau ada hitungan persennya, boleh nanti ditambah informasi di sini. Nah, bagaimana kisah luar biasa dari seorang Khadijah, bagaimana ia menemani Rasulullah SAW, karena ia merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Berikut kisahnya. Khadijah radhiyallahu an. Siapakah Khadijah? Nah, sekarang geser dulu karena agak miring tadi. Berjalan sendiri ya. Ini mulai juga nih. Oke, baik. Nah, Khadijah radhiyallahu an, ia merupakan istri pertama Rasulullah SAW, dan ia adalah orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah dalam mengibarkan panji-panji Islam, dalam berjihad, menegakkan kebenaran Islam rahmatan lil alamin dari murka-murka orang kafir Quraisy. Padahal ia merupakan saudagar kaya dan lahir dari orang-orang terhormat di Mekah. Sungguh luar biasa. Bahkan ia terkenal sangat dermawan karena ia menyumbangkan seluruh hartanya untuk Islam, untuk agama yang kita rasakan saat ini, agama yang penuh dengan kedamaian, rahmatan lil alamin tadi. Siapakah Khadijah tokohnya? Ya, Khadijah merupakan putri dari Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzzah bin Qusay. Nah, ia tadi saya sebutkan lahir dari pembesar Mekah dan merupakan orang yang sangat kaya. Selain kaya, ia dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Bahkan orang-orang mengenalnya sebagai wanita yang sangat beruntung karena hampir dibilang kamilah ya. Kamilah artinya sempurna, luar biasa. Meskipun memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, nah, Khadijah tidak ingin menikmati harta kekayaannya saja. Ia memanfaatkan itu dengan berniaga, ya, dengan membuat bisnis. Ya, kalau dikenal dengan zaman sekarang bisnis, dengan perniagaan yang sangat luar biasa, ia bisa menghasilkan, dan tentunya apa yang dihasilkan untuk kepentingan sosial. Bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ia mampu atau menjadi orang-orang yang sangat baik dikenal masyarakat karena kepekaannya membantu orang banyak. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ternyata Khadijah merupakan janda yang pernah menikah dengan dua
suami dan suaminya juga wafat, meninggal dunia. Siapakah suaminya? Suaminya yang pertama adalah Abu Hala At-Tamimi dan Atik bin Aiz bin Mahzum. Keduanya meninggalkan kekayaan yang sangat berlimpah dan perniagaan ataupun jejaring perniagaan yang sangat luas, sehingga Khadijah memanfaatkan ini dengan perniagaannya seperti membawa dagangan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Nah, berjalannya perniagaan di usia Khadijah yang semakin bertambah, yang mengangkat Maisarah kepercayaannya. Maisarah adalah orang yang sangat ikhlas dan sangat berani, sehingga menjadi kepercayaan Khadijah dalam kepala perniagaan, seperti menentukan barang dagangan, menerima karyawan, dan menentukan bagaimana nih prosedur perjalanan perniagaan. Sungguh luar biasa bagaimana Khadijah mempercayai Maisarah. Dan nyatanya disinilah Maisarah ataupun Maisarah menjadi jalan bertemunya Khadijah dan Rasulullah SAW. Bagaimana akhirnya Khadijah memilih seorang Rasulullah SAW sebagai pendamping hidupnya. Nah, berikut kisahnya. Baik, Khadijah radhiyallahu an mempunyai ataupun memilih pasangan hidup. Rasulullah SAW ini mempunyai kisah yang sangat luar biasa sebelumnya, di mana Maisarah menjadi jalan pintu perkenalan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya? Ya, Nabi Muhammad atau Muhammad kecil ini lahir dalam keadaan yatim sepeninggal ayahnya, dan juga di usia 6 tahun menjadi yatim piatu karena ibunda wafat, ibunda tercinta meninggal dunia, dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan kakek pun wafat di usianya yang 8 tahun, hingga ia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, hingga diajarkan perniagaan, diajarkan berdagang. Dan sepeninggal Abu Thalib, nah disinilah Muhammad berniaga sendiri. Muhammad yang remaja, Muhammad yang menuju remaja berniaga sendiri. Dan dalam kondisi berniaga sendiri akhirnya berjumpa dengan Maisarah, kepercayaannya Khadijah, hingga Maisarah pun memberikan kepercayaan yang luar biasa dalam perdagangan kepada Muhammad untuk dibawa ke negeri Syam dalam musim panas. Nah, disinilah banyak kisah-kisah luar biasa terjadi yang disaksikan oleh Maisarah, di mana salah satunya adalah ketika melakukan perjalanan menuju Syam, Maisarah selalu ataupun sering melihat gulungan awan tebal melindungi Muhammad, seolah-olah Muhammad ini dilindungi dari teriknya matahari. Lalu ada seorang rahib bernama Buhairah juga mengatakan kepada Maisarah bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad ini adalah orang-orang yang ditunggu manusia, adalah orang yang ditunggu manusia sebagai menyelamatkan ataupun ditunggu bangsa Arab, ya, ditunggu Arab, Jazirah Arab sebagai nabi, sebagaimana juga dicantumkan dalam kitab Taurat dan Injil. Pada nyatanya dalam perniagaan, selain kisah-kisah itu tadi, perniagaannya sangat berlimpah, keuntungan mereka sangat banyak, dan ini dihasilkan atas kejujuran dan kepandaian Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, dan tentunya qadarullah. Dan di sini Rasulullah semakin menjadi kepercayaan Maisarah, dan Maisarah pun menceritakan kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah keanehan atau keanehan yang terjadi dalam perjalanan ini kepada Khadijah, dan ini menimbulkan ya kepercayaan ataupun ketertarikan Khadijah kepada Muhammad, hingga Khadijah menceritakan ini kepada anak pamannya, siapakah? Yaitu Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal juga mengatakan bahwa ada orang yang ditunggu-tunggu manusia, yang akan membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, menuju kemuliaan yang sangat indah. Nah, disinilah bertambahnya ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah melalui kepribadiannya, kemahiran berdagangnya, keanehan-keanehan ataupun kejadian luar biasa yang disaksikan, dan inilah Khadijah akhirnya meminta sahabatnya. Siapakah sahabatnya? Nafisah binti Umayyah. Nafisah ini sungguh luar biasa karena ia menjadi, kalau bahasa kita mak comblang, ia mencari tahu
siapakah Rasulullah, siapakah Muhammad ini, bagaimana kisah perjalanan dan segala macamnya. Dan Nafisah binti Umayyah juga lah yang menjadi perpanjang tangan ataupun perjalanan ta'arufnya Khadijah dan Muhammad. Akhirnya ketika Khadijah merasa yakin, semakin bertambah keyakinannya untuk menjadikan Rasulullah sebagai pendamping hidup, ya ia langsung meminta pamannya yaitu Amr bin As'ad untuk meminang Rasulullah SAW. Dan disinilah mungkin yang sering kita dengar, apakah ada perempuan yang meminang laki-laki? Ada, salah satunya kisah ini, yaitu Khadijah meminang Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai kekasih halal pendamping hidup sepanjang masa, Masya Allah. Dan di usia ataupun di umur Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Pernikahan keduanya bukanlah pernikahan yang biasa saja, bukanlah pernikahan yang aneh dilihat, namun pernikahannya adalah pernikahan yang sangat indah, yang penuh keberkahan, karena Allah juga menaruh keberkahan di dalamnya dan kemuliaan kepada mereka berdua. Lalu bagaimanakah kisah perjalanan Rasulullah Muhammad dan Khadijah membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebelum Nabi Muhammad ini menjadi seorang Rasul? Berikut kisahnya. Keluarga yang sangat didambakan hadir dari pasangan Muhammad dan Khadijah. Keduanya memadu kasih sayang yang sangat luar biasa, bagaikan sekutu bunga yang harum selalu didengar orang, bagaikan cahaya yang selalu menyinari dunia, karena kepribadian keduanya, akhlak keduanya yang dikenal masyarakat Mekah menenangkan hati semua orang. Dan tentu kisah cinta mereka sangat diharapkan oleh semua orang, oleh keluarga manapun. Dan ditambah lagi dengan hadirnya buah hati yang melengkapi cinta keduanya, ada 6, yang 2 laki-laki, 4 perempuan. Duanya itu siapa? Yaitu adalah Qasim dan Abdullah. Nah, dan ini sangat luar biasa. Yang perempuan itu ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Muhammad dan Khadijah mendidik putra-putrinya sebagaimana kepribadian keduanya berakhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang baik, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sangat cerdas, anak-anak yang memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, yang juga dikenal orang ataupun masyarakat Mekah sangat baik. Dan ketika anaknya dewasa, disinilah Nabi Muhammad atau Muhammad menikahkan anandanya. Nah, anak-anak ini lahir, keenam anak Muhammad ini lahir sebelum masa kenabian Rasulullah SAW, kecuali Abdullah. Nah, jadi semua ini lahir sebelum masa kenabian Muhammad. Nah, ketika dewasa, Muhammad menikahi anak-anaknya. Yang pertama itu Zainab dinikahkan dengan Abul As bin Ibnu Rabi. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab, yaitu pamannya. Anaknya siapa namanya? Atabah dan Utaibah. Ya, Atabah dan Utaibah. Lalu yang terakhir yaitu Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kisah yang sangat masyhur, nanti akan kita kisahkan, di mana kisah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib adalah kisah cinta dalam diam, mencintai dalam diam sebelum halalnya. Itulah kisah yang sangat luar biasa yang kita dengar, kisah yang masyhur kita dengar, Masya Allah. Namun selain kepada anak-anaknya, Muhammad juga punya seorang budak, ya. Muhammad dan Khadijah ini punya seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini dianggap sebagai anak sendiri. Zaid ditemukan, ya, dibeli oleh Khadijah di pasar Mekah, dan dijadikan sebagai budaknya, dan sebagai hadiah pernikahan untuk Muhammad, sehingga Muhammad mencintai Zaid teramat sayang. Apalagi Zaid berakhlak mulia, juga berperilaku yang sangat baik, sehingga Khadijah dan Muhammad menganggap Zaid juga sebagai anak sendiri yang juga dibesarkannya dengan sepenuh hati. Nah, disinilah keluarga Muhammad dan Khadijah sangat masyhur didengar, dan Muhammad sebagai salah satu, kalau bahasa kita, konsultan, di mana bangsa Arab di Mekah selalu menceritakan, mungkin sebagai salah satu panutan, ya, sebagai salah satu panutan yang ada di daerah Mekah, sehingga ada apapun perselisihan yang ada di Mekah,
Muhammad yang menjadi penengahnya, Muhammad sebagai konsultannya, Muhammad sebagai salah satu jalan ini mencari jalan keluarnya. Sungguh luar biasa kisah Muhammad dan Khadijah. Kisah keduanya keluarga sangat didamba penduduk Mekah ini sebelum masa kenabiannya. Lalu bagaimanakah ketika masa kenabian Rasulullah SAW hadir yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan? Kita akan lanjutkan di part 2 karena kisah Khadijah ini sangat banyak yang akan menjadi puncak bagaimana kesabaran, kekuatannya Khadijah diuji. Dan di sini terbukti bahwa Khadijah merupakan wanita yang sangat mulia, wanita yang sangat dirindukan surga, yang didambakan Al-Quran namanya karena sosoknya yang sangat senantiasa mendampingi Rasulullah SAW dalam perjuangan yang luar biasa. Dan berikut kisah-kisah bahagia tadi yang sudah Sekar ceritakan. Semoga bisa bermanfaat sahabat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita akan lanjut ke part 2 Khadijah, wanita solehah dengan pesonanya dan wanita kaya raya. Sungguh luar biasa. Terima kasih telah menonton YouTube Sekar. Maka dari itu Sekar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.